Ada kabar bahwa Luis Alberto menjadi target Inter setelah dirinya tidak menyukai kepelatihan Maurizio Sarri. Dan Sarri juga mengatakan kepada media bahwa Alberto tidak cocok dimainkan bersama dengan Sergej Milinkovic-Savic. Mendengar berita ketertarikan Inter, Lazio langsung menetapkan harga sang pemain yaitu 50 juta euro. Tetapi Inter tidak mungkin merekrutnya di bursa transfer Januari mengingat Inter tidak bisa melakukan pembelian besar. Apalagi di sektor itu sudah ada Hakan Calhanoglu. Kemarin Inter gagal memetik poin penuh atas Juventus. Hal ini membuat media Italia mengklaim bahwa Inzaghi sebagai pelatih Inter tidak akan bisa mempertahankan Scudetto karena tidak pernah menang melawan tim elit. Terakhir, Inter bermain imbang 1-1 dengan Juventus yang termasuk jajaran klub elit. Inter sejauh ini berada di peringkat ketiga dengan selisih 7 poin dari Napoli dan AC Milan di peringkat pertama dan kedua. Mantan wasit Serie A memberikan komentarnya terkait insiden penalti untuk Juve saat melawan Inter Milan di Giuseppe Meazza. Dia mengatakan kontaknya ada dan tidak bisa dibantah, tapi pasti akan ada diskusi. Pada laga itu, Mariani yang menjadi wasitnya. Mariani sangat memahami situasi, seperti yang ditunjukkan ekspresi wajahnya dan menilai kontak tersebut tidak serius. Ini adalah sebuah kesalahan yang jelas. Mereka mengulang pada gerakan lambat, bukan VAR. Saya pikir penalti tidak harus diberikan pada waktu itu. Kita perlu menemukan cara untuk menguranginya, jelas mantan wasit Serie A Luca Marelli. Ini bukan hal baru, mantan wasit lebih kontra atas keputusan wasit Serie A sekarang, seperti wasit Daniel Orasato dan Gianpaolo Calverse yang pernah menyatakan kesalahan atas keputusan mereka yang membuat Inter terluka. Mungkin suatu saat hal yang sama untuk Maurizio Mariani. Jelang pekan ke-10 Serie A, Inter akan berhadapan melawan Empoli. Menurut Corriere dello Sport, Vidal dan Correa dikabarkan sudah siap kembali ke skuad, di mana sebelumnya mereka harus absen saat kontra Juventus karena cedera. Vidal yang saat itu mengalami gejala flu dan Correa mengalami masalah otot yang kembali kambuh saat membela Argentina. Laga Inter versus Juventus yang berakhir imbang menuai pro dan kontra, khususnya penalti yang diberikan wasit ke pihak Bianconeri. Salah satu pengacara terkenal di Italia yaitu Eric Grimaldi meminta FIGC dan AIA untuk memperoleh video dan audio yang berada di ruangan VAR. Karena menurut beliau kejadian ini berulang, yang pertama saat AS Roma versus Juventus dan yang kedua Inter vs Juventus, di mana pihak Bianconeri selalu diuntungkan. Sedangkan mantan wasit yang bernama Gianluca Rocci merasa senang atas keputusan yang diambil oleh wasit Maurizio Mariani dan tim laga Inter versus Juventus. Mariani dianggapnya selalu membuat keputusan yang sangat adil. Inzaghi dianggap melakukan protes yang berlebih saat wasit menghadiahi Juventus dengan penalti. Pada laga itu, wasit Maurizio Mariani langsung memberikan Inzaghi kartu merah. Dan telah resmi Inzaghi tidak bisa menampingi Inter saat melawan Empoli di pekan yang ke-10. Posisi Inzaghi akan digantikan oleh asistennya yaitu Massimiliano Faris. Sky Sport Italia melaporkan bahwa rotasi pemain wajib dilakukan guna memberikan kesempatan beristirahat bagi para pemain utama, mengingat padatnya jadwal pertandingan Inter Milan. Para pemain yang jarang tampil mungkin akan diberikan kesempatan seperti Alexis Sanchez dan De Ambrosio pada saat melawan Empoli nanti di pekan yang ke-10. Selain itu, Perisic tampaknya mengalami kelelahan pada saat bertanding melawan Juventus. Kemungkinan posisinya digantikan oleh Di Marco saat melawan Empoli nanti. Manajemen Inter tidak ingin penggemarnya merasakan 2 kali kekecewaan dalam satu pekan. Setelah bermain imbang kontra Juventus, manajemen Inter berencana memastikan masa depan nyawa permainan Inter, yaitu Marcelo Brozovic. Menurut laporan Skira, pertemuan puncak perwakilan Brozovic dan Inter akan diadakan pada hari Kamis atau Jumat. Kedua belah pihak akan bekerja agar kesepakatan akan tercapai. Inter menawarkan gaji 5 juta euro per musim dengan durasi kontrak sampai 2025. Sedangkan Brozovic menginginkan setidaknya 6 juta euro per musim.
Lagi interisti sejati kita berbicara, yaitu Antonio Cassano. Dia merasa bahwa permainan Inter kala jumpa Bianconeri tidak seperti biasanya, sehingga dia tidak menikmati jalannya pertandingan. Saat berbicara di saluran Twitch milik Christian Vieri, Cassano menyatakan bahwa dia ingin melihat gaya permainan yang lebih menyerang dari Simone Inzaghi. Inzaghi biasanya membuat timnya bermain lebih menyerang, tapi kemarin dia membuat saya kecewa. Rasa hormat saya untuknya tetap besar. Dia adalah sosok pekerja keras dan pelatih yang hebat, ujar interisti sejati kita, Antonio Cassano. Barreta dikabarkan perpanjang kerjasama sponsorship dengan Inter. CEO Barreta Vitor Beretta mengatakan, "Kami bangga dapat melanjutkan kolaborasi dengan Inter. Seperti kami, Inter kaya dengan sejarah dan tradisi. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang tujuan klub, tetapi tidak pernah berhenti untuk melihat ke depan dan berinovasi dengan tetap setia pada nilai-nilai yang sangat kami yakini, yaitu komitmen, kerja tim, pengorbanan, dan menjaga tubuh serta pikiran tetap sehat." Kontrak Perisic bersama Inter akan segera berakhir. 3 kemungkinan tujuan masa depan Perisic, yaitu: pertama, perpanjangan kontrak dengan Inter karena Perisic menjadi pilar utama Nerazzurri di sektor sayap kiri, tetapi gaji Perisic harus siap dipotong. Kedua, pergi ke Liga Inggris karena gaya permainannya dianggap ideal untuk Liga Inggris. Everton dan West Ham menyukai Perisic dan siap memberikan penawaran menarik kepadanya di akhir kontrak. Ketiga, Perisic dapat kembali ke Bundesliga. Perisic telah lama bermain di Jerman dan klubnya dulu Wolfsburg kembali menginginkannya.